Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Oh iya, kalian udah pada sarapan belum? Kalian harus sarapan dulu ya sebelum belajar sama ibu, karena ibu gak mau lihat murid-murid ibu pada lemes semua belajarnya. Oh iya, udah pada tahu belum nih ibu mau bahas apa hari ini? Jadi hari ini ibu mau menjelaskan mengenai rangkaian listrik sederhana. Udah kebayang belum rangkaian listrik sederhana itu apa? Jadi rangkaian listrik itu merupakan suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya. Nah, contoh alat-alat listrik yang digunakan yaitu merupakan saklar dan lampu. Kalau lampu kalian pasti udah pada tahu dong, tapi kalau saklar tahu nggak sih? Nah, saklar itu menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Di rumah kalian ada kok saklarnya. Jadi kalau saklar itu dimatiin, semua lampu di rumah kalian listriknya pasti mati kan? Nah, itu saklar. Lalu di dalam rangkaian listrik sederhana ini ada yang disebut dengan konduktor. Konduktor itu benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, benda-benda konduktor ini biasanya benda logam. Contoh-contohnya itu ada tembaga, besi, aluminium, dan seng. Jadi kalian jangan coba-coba masukin benda-benda yang tadi ibu sebutin ke dalam stop kontak listrik di rumah kalian ya, karena itu bisa membuat kalian tersetrum. Lalu selain konduktor ada yang disebut dengan isolator. Isolator ini kebalikan dari konduktor. Nah, kalau konduktor itu kan penghantar listrik yang baik, kalau isolator itu penghantar listrik yang buruk. Benda-bendanya itu bukan benda logam, jadi contohnya misalnya kayu, plastik, kertas, air, dan udara. Kemudian di dalam rangkaian listrik sederhana ini tentu membutuhkan listrik dong. Apa sih sumber-sumber listrik yang biasa digunakan? Ada batu baterai, dinamo, aki, dan generator. Di sini ibu mau menjelaskan mengenai rangkaian listrik seri. Nah, rangkaian seri ini merupakan rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat listrik mengalir. Jadi rangkaian seri ini tuh cuma punya satu jalur, yang mana kalau misalnya saklarnya di offin, semua lampunya mati. Jadi kalau saklarnya di onin ya semua lampunya nyala, karena dia cuma ada di satu jalur listrik aja. Kemudian keuntungan dari rangkaian seri ini buat arus listrik yang mengalir ini sama. Ya sama dong, karena kan dia cuma pakai satu jalur. Lalu lampu yang berada pada rangkaian seri ini akan menyala lebih terang dibanding lampu yang ada di rangkaian paralel. Dan rangkaian seri ini lebih sederhana, juga memerlukan sedikit kabel dalam menyusun. Nah, kerugiannya itu selain yang tadi ibu bilang, kalau saklarnya diputus atau otomatis semua lampu itu ikut mati. Lalu rangkaian seri ini juga lebih boros energi listrik dan baterainya lebih cepat habis, karena yang tadi cuman mau nyalain satu lampu aja, yang dinyalain harus semua lampu. Lalu rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel ini rangkaian memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik. Kalau rangkaian seri itu kan cuman satu jalur aja, satu jalur. Nah, kalau rangkaian paralel ini bersusun jadinya. Jadi ibaratnya gini, setiap lampu itu memiliki satu jalurnya masing-masing. Kalau rangkaian seri cuman satu jalur dan lampunya di tengah-tengah sini, ibaratnya lampu tengah-tengah. Nah, kalau rangkaian paralel itu ini ada dua susun. Jadi setiap susunan ini memiliki lampu masing-masing. Nah, itu mengakibatkan tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama. Lalu bila satu bagian terputus atau mati, tidak mempengaruhi yang lain. Jadi misalnya kita cuma mau matiin lampu yang di bawah, jadi lampu yang di atas tuh nggak bakalan ikut mati, karena dia punya jalurnya masing-masing. Nah, rangkaian paralel ini lebih hemat.
kayak yang tadi ibu bilang nih, lebih hemat. Kenapa ya? Kita mau nyalahin satu, yang satu nggak perlu ikut dinyalahin kan. Kalau rangkaian seri kan kita cuma mau nyalain satu lampu, semua lampu ikut mati. Lalu kerugian rangkaian paralel itu, dia memerlukan banyak kabel listrik dibanding rangkaian seri. Dan rangkaian paralel ini juga lebih rumit. Lalu lampunya lebih redup karena listriknya tadi kebagi sesuai tingkatannya, itu sesuai jalurnya. Kalau rangkaian seri kan dia lebih terang ya, karena dia cuma rangkaian listriknya cuma melewati satu jalur. Tapi kalau rangkaian paralel kan listriknya kebagi-bagi, tergantung berapa banyak sih dia susunan paralelnya, susunan jalurnya ini. Nah, ibu mau ngasih kalian tugas nih. Apa sih tugasnya? Jadi tugas dari ibu itu, kalian harus membuat percobaan rangkaian seri dan paralel sederhana. Percobaan seri dan rangkaian sederhana ini nanti akan ibu berikan susunan alat dan bahannya. Yang merupakan pertama itu ada kabel, yang kedua bohlam kecil dan fitting lampu kecil, lalu ada batu baterai, dan ada dudukan baterai. Kabelnya ini disesuaikan aja ya sama berapa banyak kalian membutuhkannya. Misalnya kalau rangkaian seri kan ibu juga coba nyuruhnya pokoknya rangkaian seri dan rangkaian paralel itu sama-sama pakai 2 bohlam aja. Nah kalau rangkaian seri itu berapa kabelnya yang kalian butuhin, itu pasti beda dengan rangkaian paralel. Jadi kalian sesuaiin aja nanti kabelnya. Kemudian batu baterainya ini 2, jadi nanti batu baterainya tuh digabung ya. Batu baterai digabung supaya nyalanya itu lebih terang. Nah ini ya contoh dari rangkaian seri. Nah kalau rangkaian seri ini kan dia cuma dari satu jalur kayak gini ya. Yang di sini lampu, lalu ini juga lampu. Misalnya yang di sini diputus, otomatis lampunya dua-duanya ikut mati. Tapi kalau rangkaian paralel, kita mutus lampu yang ini nih. Ini kan rangkaian paralelnya, dia ada 2 jalur kan. Kalau kita mutus satu lampu yang ini nggak akan ikut mati karena dia punya jalurnya sendiri. Kecuali kita mutus dari saklarnya, baru deh semua lampu bakal ikut mati. Kayak gitu. Nah, sampai sini aja penjelasan dari ibu. Jangan lupa kalian kerjain tugas-tugas yang udah ibu kasih, dan jangan lupa juga untuk selalu nge-review apa sih yang udah kita pelajarin akhir-akhir ini, supaya kalian gak lupa sama materi yang udah ibu kasih ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Jangan lupa minggu depan dikumpulin tugasnya. Minggu depan kecepatan kali ya. Udah 2 minggu lagi kalian kumpulin tugasnya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.